Ya baiklah, shalom saya ucapkan kepada kita semua. Selamat pagi, kita boleh kumpul tempat ini untuk memulai ibadah kita, waktu yang ibadah minggu. Ya kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih sangat baik kepada kita semua. Karena ya kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya di tengah sebuah wabah atau pandemi virus yang saat ini sedang kita alami, kita tetap bersyukur dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Seperti pujian yang akan kita angkat pagi hari ini, buka ibadah kita akan angkat pujian ini, ikut tetap setia. Berjanji untuk tetap setia melayani-Mu dan mengikuti Engkau ya Tuhan, mengikuti Engkau, berjalan sama-sama dengan Engkau. Yang bersyukur untuk pagi ini Tuhan, waktu yang Kau berikan akan berkumpul bersama-sama,
kami mau beribadah padamu, kami mau mulai persekutuan kami. Kau tolong rapi kami semua yang hadir, kuasa kudus-Mu, ya pasti kami yang hadir itu merasakan kebaikan-Mu, merasakan damai sejahtera yang ada untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semakin ini dari awal, tengah hingga akhirnya nanti, biarlah kuasa-Mu yang bekerja dan menguasai tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kudus yang permohonan kami, serahkan kami kepada Tuhan. Dalam nama-Mu dan ucap syukur, haleluya. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita untuk bangkit berdiri karena kita akan mengangkat satu buah pujian. Pujian ini mengatakan Allah itu baik di setiap waktu apapun yang kita hadapi. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Kita akan pujian. Saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Sengaja kita untuk tetap berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang kita bacakan. Firman Tuhan yang kita bacakan pagi ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-36 ayat 9 sampai dengan yang 19. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari semua ayat yang genap. Yeremia pasal yang ke-36 ayat 9 sampai dengan yang ke-19.
Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosua, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka baru membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikhaya bin Gemaria bin Syafan mendengar segala firman dari Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera, Elisama, Delaya bin Semaria, Yonatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikhaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Salemnya bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau baca kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia, janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Ya, sedemikian jauh macam firman Tuhan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh tamunya. Kita mau angkat suatu pujian pribadi yang mengenal hati Tuhan. Silakan duduk. Oh,
Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih kepadamu karena hari demi hari Engkau sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Hari ini kami kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah memimpin awal daripada ibadah ini, Engkau juga akan memimpin terus sampai selesainya ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati sidang jemaat, supaya kami semua boleh merenungkan dengan baik dan kami boleh mengerti akan isinya, sehingga boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita mendapat syukur kepada Tuhan karena dalam keadaan yang darurat seperti sekarang ini, kita tetap bisa diberi badan sehat oleh bergantian, jalan bergantian. Nah, waktu saya pulang naik bis itu seringkali antriannya itu di belakang. Jadi saya pikir, wah, kalau antrian di belakang berapa lama lagi saya bisa melewati jalan yang itu. Tapi saudara-saudara sekalian, tidak lama kemudian jalan yang dari Sukabumi menuju ke Bandung itu sudah dibuka. Nah, saat itu saya sangat senang sekali, karena tadinya jalannya itu berhenti, perjalanan berhenti, dan sekarang jalannya sudah dibuka sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu baru mengenai perjalanan di jalan raya. Nah, apalagi kalau Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan pasti bahkan sudah membuka jalan bagi kita, yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan itu sudah membuka jalan bagi kita di dalam segala segi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, jalan apa saja yang Tuhan bukakan bagi kita? Yang pertama itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Seharusnya dari 27 sampai 36, tapi saya hanya bacakan dulu ayat 31 dan ayatnya yang di ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, pasal yang ke-16 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Silakan didengarkan. Yang tidak bawa kitab, yang bawa kitab silakan mengikuti pembacaan ini. Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian diberitakan kepada kita. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan membuka mereka itu terlepas, sehingga mereka bisa keluar. Ketika mereka keluar, kepala penjara itu sangat takut sekali, karena dia tahu kalau tahanan itu sampai lolos, maka dia akan mendapatkan hukuman, bahkan hukuman itu bisa sampai pada hukuman mati. Lalu daripada dia dihukum oleh pemerintah, pada saat itu dia mengunus pedangnya akan bunuh diri. Ketika Paulus melihat dia akan bunuh diri karena dia mengira bahwa semua tahanan itu sudah keluar, lalu Paulus mengatakan, "Jangan lakukan itu, kami masih ada di sini." Nah, lalu kepala penjara itu tanya, "Nah, sekarang apa yang akan saya perbuat?" Kepala penjara itu mengatakan, Paulus itu mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan."
Nah, saudara-saudara, kemudian kepala penjara itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Paulus dan Silas mengabarkan Injil pada orang yang di sana, serta kepada keluarga daripada kepala penjara itu. Sehingga pada saat itu banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang menerima baptisan kudus pada saat itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa engkau dengan seisi rumahmu akan diselamatkan. Diselamatkan itu dalam Alkitab, diselamatkan dalam Alkitab itu adalah keselamatan rohani yang disertai atau dilanjutkan dengan keselamatan jasmani. Jadi kalau seseorang dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, selalu dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan dia akan mempunyai pengharapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu keselamatan rohani. Nah, setelah keselamatan rohani itu diikuti dengan keselamatan jasmani. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-35 dan 36 demikian bunyinya. Setelah hari siang, pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah 2 orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Ya, di sini bukan saja keselamatan rohani, tapi disertai juga keselamatan jasmani. Nah, saudara-saudara, sebab itu bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan saja kita mendapatkan keselamatan rohani, tapi kita juga mendapatkan keselamatan jasmani. Oleh sebab itu kita kalau pergi kemana-mana, ya sebelum kita pergi atau kita akan melakukan sesuatu, sebelum kita melakukan, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan, minta Tuhan memimpin kita supaya kita bisa lancar dalam kegiatan kita pada hari itu. Nah, Tuhan akan memimpin kita. Kalau di tengah jalan kita mengalami kecelakaan atau mengalami sesuatu, maka Tuhan akan menyelamatkan kita daripada semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, kalian semua tahu bahwa saya ini suka berpetualang. Ya, satu kali saya pergi ke Bangkok itu naik kereta api dari Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur, lalu dari Kuala Lumpur diteruskan sampai ke Bangkok. Ya, dari Kuala Lumpur ke Bangkok itu kira-kira 40 jam naik kereta api. 40 jam itu transit di Butterworth itu 8 jam. Nah, transit di Butterworth 8 jam itu dari Butterworth itu ke Penang naik ferry itu cuma kira-kira 5-10 menit. Dan saya mempergunakan waktu 8 jam itu pergi ke Penang untuk jalan-jalan. Pulau Penang berjalan-jalan. Nah, setelah saya sampai di Bangkok, lalu saya nyewa sebuah hotel yang sederhana. Ya, yang sederhana waktu itu harganya sangat murah sekali. Kalau dirupiahkan itu paling 100.000 rupiah. Nah, saya di Bangkok itu juga tidak naik taksi kalau kemana-mana, jalan kaki, namanya juga berpetualang. Suatu kali saya jalan kaki sampai di satu tempat, saya merasa lelah dan saya ingin istirahat. Ketika saya istirahat itu ada satu toko, ya. Ini toko, ini pintunya. Nah, sebelah pintunya itu ada tempat yang bisa untuk duduk. Saya duduk di sana dan kaki saya ini selonjor ke bawah gini, ke bawah gini, dan kemudian saya istirahat di sana. Sampai kira-kira saya istirahat 10 atau 15 menit, saya turun. Saya turun akan melanjutkan perjalanan saya. Begitu saya turun belum 2 menit, tiba-tiba tempat saya duduk itu ditabrak oleh mobil. Saya entah bagaimana mobil itu tiba-tiba nyelonong naik ke trotoar dan nabrak tempat saya duduk itu. Coba kalau saya telah 2 menit turun, maka saya kecelakaan kali itu. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan memberikan keselamatan jasmani juga kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, jalan apa yang Tuhan bukakan? Yang kedua itu adalah jalan kemenangan. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13.
Surat 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Demikian diberitahukan kepada kita. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan, silakan didengarkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang bisa diatasi oleh setiap orang. Jadi kalau ada pencobaan, kita jangan takut karena kita bisa mengatasinya. Ya, nah saudara-saudara sekalian, Tuhan akan membuka jalan bagi kita supaya kita bisa keluar dari pencobaan itu. Seringkali kita mengatakan saya dicobai oleh Tuhan. Padahal kalau menurut Yakobus mengatakan, dalam surat Yakobus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dicobai dan Dia tidak mencobai. Tetapi Tuhan itu bukan mencobai, tapi Tuhan menguji. Nah, ujian dan cobaan itu adalah sebagaikan mata uang, dua sisi mata uang. Kalau dilihat dari sini pencobaan dari setan, dan dilihat dari sini itu adalah ujian dari Allah. Artinya Allah melalui pencobaan yang dilakukan oleh setan untuk menguji iman kita. Seperti mana iman kita? Nah, saudara-saudara sekalian, pencobaan yang diberikan kepada kita itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu juga bisa berarti kesulitan. Bisa berarti kesulitan. Perasmos itu juga bisa berarti kesulitan. Nah, saudara-saudara, semua orang Kristen akan mengalami ujian atau pencobaan, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita serta membuka jalan bagi kita untuk mengalahkan semua pencobaan itu dan kita bisa menang dari ujian itu. Nah, saudara-saudara, ujian dari Tuhan itu adalah tujuannya supaya kita meningkatkan iman kita. Kalau kita baca dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7, di sana dikatakan kalau kita diuji itu bagaikan emas yang dibakar di atas api yang besar, sehingga emas itu kemudian meleleh dan kemudian dipisahkan daripada kotoran-kotoran dari emas itu, sehingga emas itu makin dibakar, makin diuji, itu makin murni. Nah, demikian juga iman kita. Kalau iman kita makin diuji, maka iman kita makin murni. Nah, kalau cobaan dari setan itu adalah untuk supaya kita jatuh, ya, supaya kita jatuh. Nah, kalau kita jatuh maka setan itu senang. Tapi di sini menurut pengalaman orang Kristen, makin tinggi iman seseorang itu, maka pencobaan dari setan itu masih makin banyak. Ya, kalau orang yang baru masuk gereja, baru percaya kepada Tuhan Yesus, itu pencobaannya diberikan oleh setan itu tidak terlalu besar. Tapi kalau orang itu sudah mulai makin tinggi imannya, maka pencobaan yang diberikan oleh setan itu makin banyak juga. Karena setan tidak suka kalau seorang Kristen itu aktif di dalam gereja, tetapi dia ingin menjegal orang Kristen supaya orang Kristen itu jatuh. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan sudah membuka jalan keluar bagi kita untuk mengatasi semua pencobaan yang kita alami. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Tuhan membuka jalan bagi kita. Yang ketiga itu adalah jalan kehidupan. Dari surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-20 tadi, di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan ayatnya ke-20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui tabir itu apa? Melalui tabir itu adalah melalui tubuh Tuhan Yesus. Ini menyangkut dengan kematian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus menembus nafas yang terakhir, maka tirai di bait Allah itu, karena bait Allah itu belakang itu adalah tempat yang maha kudus, 10 kali 10 hasta, dan di depannya itu adalah tempat kudus 10 kali 20 hasta.
Nah itu tengah-tengahnya dipisah dengan tirai. Ketika Yesus mengembuskan napas yang terakhir, tirai itu terbelah menjadi dua. Nah oleh sebab itu dikatakan di sini tirai itu adalah melalui tubuh Tuhan Yesus. Nanti hari Jumat kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, dengan kematian Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita di dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita itu banyak sekali masalah yang terjadi. Ya tidak saja orang miskin mempunyai masalahnya sendiri, bahkan orang kaya pun mereka juga mempunyai masalahnya sendiri. Masalah apa? Masalah keluarga umpamanya. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, atau antara saudara-saudara kandung atau saudara ipar atau saudara sepupu. Itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Selain dari itu juga masalah di dalam pekerjaan kita. Ya tidak sedikit orang di PHK. Kemarin itu saya nonton televisi bahwa di salah satu stasiun bis di Jakarta itu sudah dipenuhi orang, mereka akan pulang kampung. Kenapa mereka pulang kampung? Karena dalam keadaan virus corona ini, maka banyak perusahaan yang tutup, mereka dirumahkan. Di Jakarta mereka nggak ada pekerjaan. Sedangkan kehidupan sehari-hari harus mengeluarkan uang. Mending mereka pulang kampung, hidup di kampung, di sana biaya hidupnya lebih murah. Nah nanti nunggu kalau perusahaan itu sudah mulai jalan lagi, baru mereka kembali lagi ke Jakarta. Nah saudara-saudara, banyak orang yang mengalami hal yang demikian. Bukan saja demikian, juga dalam usaha kita, seringkali usaha kita gagal. Seringkali usaha kita itu tidak ada kemajuan. Nah tapi Tuhan sudah membuka jalan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bangkit kembali untuk mulai usaha kita itu dari bawah lagi. Kemudian selain itu juga sakit penyakit, apalagi yang sekarang ini sudah melanda hampir seluruh negara di Indonesia, yaitu virus corona. Kita tidak tahu kapan di Indonesia ini berakhir. Ada yang memprediksi sampai bulan Juli. Ada juga yang memprediksi sampai bulan April ini. Nah kalau sampai bulan Juli, bagaimana dengan kita sekalian? Semua orang itu was-was. Jangan-jangan saya nanti ketularan. Ya, dokter-dokter di rumah sakit yang menangani orang-orang yang kena corona ini, mereka itu sangat berhati-hati sekali dalam pakaian mereka. Bahkan dikatakan selama 8 jam itu mereka pakai pakaian yang sangat tebal sekali, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mereka bisa melewati 8 jam itu dengan badan yang dibalut dengan banyak lapis pakaian, ya, alat pelindung diri, sehingga mereka merasa panas tubuhnya. Nah saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu bagaimana kita bisa melewati masalah ini. Setiap orang was-was. Karena kalau kita lihat banyak orang pergi itu mesti pakai masker, ya cuci tangan, ya masuk rumah sakit juga demikian, masuk bank juga demikian, disediakan hand sanitizer, di sana bisa cuci tangan. Nanti pegang uang, cuci tangan. Satu hari kita berapa kali pegang uang. Nah itu sangat-sangat memberikan kita satu hati yang sangat gundah gulana. Nah tapi saudara-saudara, kita jangan takut. Kita jangan takut. Kita jangan percaya dengan berita-berita hoax yang kita baca melalui handphone kita. Seringkali itu menakutkan sekali. Tapi kita jangan takut, karena kita sebagai orang Kristen, Tuhan akan membuka jalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sampai terjalar dengan penyakit ini, terpapar dengan penyakit ini. Yang penting kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga kebersihan. Tuhan pasti memelihara kita. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah kemukakan banyak hal mengenai Tuhan buka jalan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan
kita bisa mendapatkan pembukaan jalan dari Tuhan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Itu ada 3 solusinya. Yang pertama yaitu dengan doa. Ya, 19 dan ayat 20 dalam Ibrani pasal 20 demikian dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan bagi kita yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan pembukaan jalan dari Tuhan, yang pertama kita harus doa, yaitu doa kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati. Yang kedua yaitu kita harus setia dan kita harus rajin ibadah. Ayat yang ke-25 demikian diberitahukan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang kedua itu kita harus ibadah kepada Tuhan. Ya, hari Minggu kita harus ibadah kepada Tuhan. Sekarang ini gereja sudah tidak boleh lagi mengadakan ibadah banyak orang di dalam gereja, tapi harus ibadah keluarga. Nah, kita hari ini mengadakan ibadah keluarga sampai virus corona itu berlalu. Kita harus dengan sungguh-sungguh kita ikuti ibadah ini dengan setia dan dengan rajin. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah kita meninggalkan ibadah ini. Yang ketiga yaitu kita harus mempunyai iman yang teguh. Ayatnya yang ke-22 demikian diberitahukan kepada kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi di sini yang ketiga yaitu kita harus mempunyai iman yang teguh. Iman seseorang itu bisa dilihat daripada kehidupan mereka sehari-hari. Kalau mereka mengalami kesulitan, apakah mereka itu bersandar kepada Tuhan? Kalau seorang yang beriman itu mereka pasti akan bersandar kepada Tuhan, dan mereka pasti akan mempunyai iman yang tinggi untuk minta Tuhan membantu mereka untuk menyelesaikan semua masalah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, iman itu adalah satu hal yang tidak gampang untuk kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga kita harus mempunyai iman yang tinggi. Dari mana iman yang tinggi itu datangnya? Yaitu melalui doa, melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan dan sebagainya. Maka saya yakin iman kita itu pasti makin hari makin bertambah. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian supaya kita bisa mendapatkan pembukaan jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita duduk kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami sudah bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa Engkau sudah membuka jalan bagi kami di dalam segala segi kehidupan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sampaikan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita akan satu pujian.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa datang di bawah hadirat-Mu untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, juga mendengar firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu juga Tuhan. Biarlah persembahan ini juga bisa Kau gunakan untuk memperlebar perluas kerajaan-Mu. Dan biarlah berkat yang kami terima juga bisa kami salurkan kepada orang lain di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebelum kita menerima doa berkat, kita melakukan satu pujian. menegakkan hati kita kepada Tuhan Yesus untuk menerima berkat-Nya. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta gerakan yang harmonis dari Roh Kudus, persekutuannya dan penghiburannya menyertai saudara-saudari sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.